Alhamdulillah wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Ketua PCM, PCA beserta jajaran yang saya hormati, segenap Ketua PRM, PRA beserta jajaran yang saya hormati pula, segenap pengurus ortom yang saya hormati, Pak Kades yang saya hormati, beserta perangkat, para sesepuh, ini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim, para ustadz yang saya hormati. Terakhir tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu semua jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati pula. Setelah tadi saya mengawali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan dengan menghaturkan sholawat serta salam untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya terlebih dahulu saya mohon izin karena kursi dan meja sudah disediakan. Kasihan yang gotong-gotong kursi ke atas kalau tidak saya manfaatkan. Karena itu Pak Kades mohon izin saya menyampaikan tausiah sambil duduk menganut pepatah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kecuali yang sedang melaksanakan tugas mengambil dokumentasi pada berdiri semua. Yang kedua, tidak keliru Bapak Ibu, saya memilih hadir di sini. Hari ini sebenarnya saya ada dua jadwal. Satu jadwal pengajian selapanan Majelis Tabligh PDM Banyumas bertempat di PCM Purwokerto Utara. Yang kedua pengajian Ahad pagi di PCM Merden ini. Saya memilih hadir di sini berkaitan dengan tugas saya sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang membawahi Ekskarsidenen Banyumas, jadi Banyumas Raya. Untuk kepentingan paling tidak saya harus mengetahui bagaimana pelaksanaan pengajian Ahad pagi ataupun apa namanya di tempat di Ekskarsidenan Banyumas. Itu yang menyebabkan saya memilih hadir di sini. Dan Masya Allah luar biasa, saya sangat mengapresiasi perkembangan Muhammadiyah di PCM Merden, khususnya di Ranting Dana Raja, Ranting 2 ya, Dana Raja ini. Tapi sambil saya mengikuti Muhammadiyah di Dana Raja khususnya, di Merden umumnya ini lengket dengan 3 hal. Satu, ilmu, karena forumnya pengajian. Yang kedua, agama, karena ada tausiah di dalamnya. Nah, yang ketiga, seni.
Saya tadinya mengira ketika sambutan-sambutan Pak Kades tampil itu mau diiringi dangdut juga Pak Kades. Kalau tadi paduan suara dari Nasihatul Aisyah tampil kan mulai naik, mereka sambil menikmati irama dangdutnya itu. Saya mengira Pak Kades juga nanti sambil ke atas sambil paling tidak menggoyangkan kaki ya. Sembari saya berpikir nanti kalau saya diiringi dangdutan juga jogetnya kayak apa? Tapi ternyata tidak. Masya Allah luar biasa. Jadi mengingatkan saya Bapak Ibu dengan pernyataan Pak Mufti Ali. Dulu pernah menjadi rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekarang menjadi UIN. Katanya ada 3 hal yang dipentingkan oleh manusia. 1 ilmu, 2 agama, 3 seni. Mengapa? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Lalu yang kedua, dengan agama hidup menjadi terarah. Nah, yang terakhir, dengan seni hidup menjadi indah. Masya Allah, saya mendapatkan 3 hal itu dalam kegiatan kita pagi hari ini. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah, dan dengan seni hidup menjadi indah. Muhammadiyah tidak mengharamkan seni dan budaya. Seni dan budaya itu menjadi sarana dakwah. Bapak Ibu lihat di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, ada panduan bagaimana hidup secara Islami, baik dalam berilmu pengetahuan ataupun dalam berseni dan budaya, terlebih dalam menjalankan agama. Berikutnya Bapak Ibu, Muhammadiyah di Dana Raja ini saya mengamati tidak bisa lepas dari kepemimpinan baik cabang ataupun ranting, dan yang tidak kalah pentingnya support antara lain dari Pak Kades ini yang luar biasa. Supportnya bukan hanya omong-omong, supportnya lewat amal nyata. Oleh karena itu Pak Kades atas nama Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas support Pak Kades untuk Muhammadiyah di Dana Raja, khususnya di sini. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Kades. Teriring doa tadi atas donasi yang diberikan. Ajarokallahu fima aqwaita wa barokallahu fima aqwaita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas apa yang Pak Kades donasikan, dan Allah memberkahi terhadap harta yang masih dimiliki oleh Pak Kades. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin mengawali pengajian Ahad pagi ini dengan menyampaikan hasil penelitian Fadlur Rahman. Fadlur Rahman itu seorang cendekiawan muslim,
kelahiran Pakistan, tetapi lebih memilih mengabdikan ilmu dan mengembangkan ilmu di McGill University, Amerika Serikat. Beliaulah yang pernah menjadi gurunya Allah yarham Buya Syafi'i Ma'arif, yang pernah memimpin Muhammadiyah setelah Pak Amin Rais dulu. Karena Pak Amin lebih memilih karir di bidang politik praktis. Karena di dalam khitoh perjuangan Muhammadiyah, khususnya khitoh Ponorogo, tidak boleh ada rangkap jabatan di persyarikatan dan di partai politik. Maka Pak Amin Rais mundur dari kepemimpinan Muhammadiyah lalu digantikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau ini pernah berguru ke Fadlur Rahman, termasuk Pak Amin sendiri pernah berguru ke Fadlur Rahman. Dia melakukan penelitian Bapak Ibu tentang tema pokok Al-Quran. Salah satu tema pokok yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah kata takwa dan turunannya. Ada takwa, muttaqin, ittaqu, dan lain-lain. Lalu mengapa kok takwa ini menjadi salah satu tema pokok Al-Quran? Hasil penelitian Fadlur Rahman, karena muttaqin itu tipe orang beragama secara paripurna, sempurna. Orang yang sempurna agamanya dalam Al-Quran itu disebut muttaqin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap kali Nabi berkhutbah, Nabi pasti menyampaikan wasiat takwa. Khutbah Jumat, ittaqullah. Khutbah nikah, ittaqullah. Khutbah Idul Adha, ittaqullah. Khutbah Idul Fitri, ittaqullah. Jadi takwa itu, muttaqin itu orang yang sempurna dalam beragama. Nah, untuk menjadi muttaqin memang butuh upaya. Salah satunya mengkaji atau melakukan pengajian. Bapak Ibu sudah menjadi orang yang bertakwa belum? Ini kok diam saja? Padahal pengajian rutin diikuti. Nah, nanti coba kita lihat sudah belumnya apa yang saya sampaikan nanti menjadi bahan refleksi, bahan perenungan. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang disebut dengan orang yang bertakwa itu? Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengkritisi pengertian takwa yang sering disampaikan oleh para khatib. Takwa sering diartikan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu bukan pengertian takwa, tapi buah dari takwa. Buah dari ketakwaan itu melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Tetapi makna takwa itu sendiri Bapak Ibu, khawatir, hati-hati karena merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu takwa itu sering diartikan muraqabatullah, sebuah kondisi kejiwaan, perasaan yang dimiliki oleh seseorang karena merasa diawasi oleh Allah. Allah itu ada, Allah itu maha melihat, tetapi keberadaan Allah dan kemaha melihatan Allah sering dilupakan orang.
Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sadar, memiliki perasaan, senantiasa diawasi oleh Allah. Itulah sebabnya orang yang bertakwa ketika sholatnya khusyuk, baik sendirian ataupun berjamaah. Karena sholatnya didasarkan kepada kesadaran diawasi oleh Allah. Itulah sebabnya orang yang bertakwa, Bapak Ibu, setia terhadap pasangan. Baik ketika di rumah berdampingan dengan pasangan, ataupun ketika di luar rumah, jauh dari jangkauan pandangan penglihatan pasangan. Karena setianya bukan karena pasangan, setianya itu didasarkan kepada sadar diawasi oleh Allah, dan Allah lah yang menyuruh setia terhadap pasangan hidup. Makanya orang yang selingkuh jauh dari takwa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa ciri orang yang bertakwa? Kalau Bapak Ibu mengkaji Al-Quran, tidak usah jauh-jauh. Surat Al-Baqarah bagian awal. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ayat sering dibaca ketika kita tadarus, terutama di bulan Ramadan. Kayaknya gak bakalan kelewatan ayat ini, karena biasanya tadarusnya bagian awal dan bagian akhir. Tadarusnya al-awalu wal akhir. Awal Ramadan kan semangat tadarusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tidak dilepaskan untuk dibaca. Nanti mulai tanggal 4, 5, 6 Ramadan semangat tadarusnya nurun. Tahu-tahu sudah akhir Ramadan, belum khatam, langsung ke Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, khatam. Makanya saya yakin Bapak Ibu hafal banget. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz, yang mushafnya sedang kita pegang. Di dalamnya memuat petunjuk dan tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Simpel Bapak Ibu. Alladzina yuqimuna sholat, lalu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat, lalu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, satu punya iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib, utamanya Allah. Di samping Allah ada malaikat Allah, ada kitab Allah, dan lain-lain. Punya iman, lalu keimanannya ditindaklanjuti dengan wa yuqimuna sholat, menegakkan sholat. Sholat itu representasi hablum minallah. Saya sering mengartikan orang yang bertakwa punya iman, menindaklanjuti keimanannya dengan gemar beramal soleh yang bersifat hablum minallah. Contohnya sholat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Orang yang bertakwa, dia punya iman, bukan hanya sholatnya rajin, zikirnya rajin, ibadah mahdohnya rajin, hablum minallahnya bagus. Akan tetapi ditindaklanjuti juga dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun.
dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Bahasa saya, infak itu representasi hablum minan. Orang yang bertakwa punya iman, imannya ditindaklanjuti dengan amal soleh yang bersifat hablum minallah. Yang kedua, ditindaklanjuti pula dengan amal soleh yang bersifat hablum minannas. Orang-orang yang bertakwa, sholatnya rajin, zikirnya rajin, puasanya rajin, tetapi yang tidak kalah pentingnya dengan sesama peduli, guyub dan rukun. Tidak sempurna keberagamaan seseorang belum disebut orang yang bertakwa. Manakala hanya hablum minallahnya bagus, belum bagus hablum minannasnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah disebut sempurna keimanan seseorang manakala belum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bapak Ibu, orang yang bertakwa bukan hanya membuahkan keberkahan hidup di dunia. Walau kana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barokatin minas samai wal ardh. Kalau masyarakat itu beriman bertakwa, pasti kata Allah, saya bukakan pintu berkah baik dari langit ataupun dari bumi. Lebih dari itu, buah dari ketakwaan ketika nanti kita memasuki kehidupan kita di periode berikutnya. Hidup kan bukan hanya di dunia, Bapak Ibu. Kehidupan itu berlanjut ke kampung akhirat. Makanya Nabi ketika bertemu dengan Ibnu Umar sambil memegang pundaknya, dia mengatakan, kun fid dunya goribun awabirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu hidup di dunia itu ibarat pengembara atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Apa maknanya hidup di dunia sebagai pengembara? Pengembara itu kan sementara, kembali ke kampung halaman, atau sebagai seorang musafir. Musafir itu orang yang mengadakan perjalanan, nanti kembali ke kampung halaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berasal dari Allah dan kita akan kembali ke hadirat Allah. Lewat proses kematian, berpindahlah kehidupan kita dari alam dunia ke alam barzakh. Alam barzakh itu alam yang mengawali kehidupan akhirat kita. Dan ketika orang meninggal, Bapak Ibu, yang dibawa itu, kata Nabi, tiada lain adalah amal. Wafatnya seseorang diikuti 3 hal. 2 kembali, 1 menyertai. Seseorang wafat, dia dibersamai oleh anggota keluarganya, diantar ke pemakaman oleh istrinya, oleh anaknya, oleh handai tolannya. Ketika dimasukkan ke liang lahat, keluarga ikut masuk? Tidak. Pasangan hidupnya ikut masuk? Tidak, walaupun janjinya dulu sehidup semati.
pasangannya meninggal, semeleket, masuk ke liang lahat, pulang kembali ke rumah. Yang kedua, ketika seseorang mati dibersamai hartanya, pakai jari miliknya, pakai sajadah miliknya. Kalau pemakamannya jauh menggunakan mobil miliknya. Ketika dimasukkan ke liang lahat ikut dibawa? Tidak. Ada yang masuk ke liang lahat dengan mobilnya? Enggak, bukan ada di Nana Raja. Jaritnya dibawa pulang ke rumah, sajadahnya dibawa pulang ke rumah, mobilnya juga dibawa pulang ke rumah. Satu kata Nabi yang tetap lestari, menyertai, membersamai sampai ke kampung akhirat. Apa? Amal. Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah sebabnya ketika Nabi awal sampai di Madinah, Nabi menyeru manusia yang ada, ya ayuhanas absus salam wasilul arham wa aqimu ta'am wa sallu bilaili wa nasumyam tadkhulul jannata bisalami. Wahai manusia, kata Nabi, sebarkan keselamatan, menjadi orang yang selamat dan menyelamatkan orang lain. Kedua, wasilul arham, jangan lupa lakukan, tegakkan silaturahmi. Yang ketiga, wa'aqimu ta'am, beri makanan orang yang membutuhkan makanan. Yang terakhir kata Nabi, jangan lupa wasollu bilaili wan nasu niyam, lakukan sholat malam tatkala orang lain sedang tidur dengan kenyang. Apa jaminan Nabi di akhir pernyataannya? Tadkhulul jannata bisalamin, pasti kamu masuk ke surga dengan selamat. Allahumma amin. Satu, menjadi orang yang selamat menyelamatkan orang lain. Dua, silaturahmi. Yang ketiga, memberi makanan kepada yang membutuhkan makanan. Yang keempat, sholat malam tatkala orang lain sedang tidur dengan nyenyak. Dijamin oleh Nabi masuk ke surga dengan selamat. Ini yang kita mohonkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban. Ya Allah, anugerahi kebaikan hidup di dunia sekarang ini, anugerahi kami kebaikan hidup di akhirat, selamatkan kami dari siksa api. Wujud konkret kebaikan hidup di akhirat itu kan surga. Tapi menariknya, kenapa kemudian dilengkapi dengan selamatkan kami dari siksa api? Padahal logikanya kalau orang masuk surga berarti tidak masuk ke neraka. Tapi poinnya ada embel-embel itu. Bapak Ibu, ternyata rahasianya kenapa Nabi melengkapi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dengan wa qina adzabannar. Kelak ketika orang masuk ke surga itu, ada yang masuk ke surga, masuk ke neraka terlebih dahulu. Ada orang yang masuk ke surga tanpa harus masuk ke neraka terlebih. Yang kita minta masuk ke surga tanpa harus ke neraka terlebih dahulu. Bahasa Nabi, tadkhulul jannata bisalamin, masuk ke surga dengan selamat. Nah, apa kiatnya? Ada 4 kata Nabi. Menjadi orang yang selamat, menyelamatkan orang lain, silaturahmi,
memberi makanan kepada yang membutuhkan makanan, sholat malam tak kala orang lain sedang tidur dengan nyenyak. Nah, ibu-ibu yang di belakang itu sedang mikir, bapak-bapak, haji kok tidak, biayanya mahal, jaraknya jauh, bagus kata Kiai Dahlan, simpan di situ. Sekarang kamu pergi ke kampung tetangga, cari anak yatim, anak miskin sepantaran kalian. Satu orang bawa satu dari kampung tetangga. Akhirnya mereka membawa satu-satu. Kiai, saya bawa. Kata Kiai Dahlan, kalau sudah bawa semua, nah sekarang suruh mandi di kawin. Kalau Bapak Ibu lihat film Sang Pencerah, itu ada adegan murid Kiai Dahlan mandi di kali. Saya sutradara tidak tahu konteks mandi di kalinya. Padahal maksudnya kata Kiai Dahlan, anak dari kampung tetangga yang miskin dan yatim itu disuruh membersihkan diri. Lalu kemudian ganti pakaiannya dengan pakaian yang tadi kamu bawa, berikan sama dia untuk dipakai. Berasnya berikan sama dia. Lalu kemudian Kiai Dahlan mengomentari, anak-anakku, baru saja kita mengamalkan surat Al-Ma'idah. Itulah cara kita menyempurnakan agama kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak usah heran kalau Muhammadiyah bukan hanya menyelenggarakan pengajian, bukan hanya memiliki majelis tabligh, bukan hanya memiliki majelis tarjih yang memberi panduan kepada kita agar benar ketika beramal soleh dalam kaitannya dengan hablum minallah, tapi juga melaksanakan berbagai macam amal usaha di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial. Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan keberagamaan kita, memfasilitasi umat Islam, simpatisan, khususnya warga Muhammadiyah, agar bukan hanya kita menjadi orang yang soleh secara pribadi, hablum minallah kita bagus, tetapi juga soleh secara sosial dalam kaitannya dengan hablum minallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, berkembangnya Muhammadiyah tidak lepas dari satu figur kepemimpinan Kiai Dahlan, dua dibersamai oleh Nyai Walidah, istri Kiai Dahlan. Sebulan yang lalu Bapak Ibu, saya mengikuti Akademi Sejarah Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Pustaka dan Informasi. Di sana saya banyak berdiskusi dengan keluarga Kiai Dahlan yang masih ada. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian membuat saya penasaran. Saya diskusikan dan saya mendapatkan sebuah informasi yang luar biasa. Majunya Muhammadiyah dulu masa Kiai Dahlan itu tidak bisa lepas dari Kiai Dahlan itu sendiri. Dia memang orang yang cerdas. Lalu Kiai Dahlan itu wawasannya luas. Apa yang menyebabkan wawasannya luas? Karena Kiai Dahlan itu seorang yang supel dalam bergaul. Kiai Dahlan bergaul dengan tokoh-tokoh Budi Utomo, wawasannya luas tentang penyelenggaraan organisasi. Bersahabat baik dengan Ahmad Syurkati, tokoh Al-Irsyad Al-Islamiyah, pelopor pengelolaan sekolah modern di Jakarta. Maka Kiai Dahlan punya wawasan tentang penyelenggaraan sekolah agama dikelola secara modern.
bersahabat baik dengan Mbah Hasyim Asy'ari karena mondok bareng di Kiai Haji Soleh Darat, belajar bersama juga di Mekah ketika berguru ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabui. Maka wawasan keagamaan Kiai Dahlan luas. Luasnya wawasan itu menyebabkan cara beragamanya Kiai Dahlan satu, kuat beragama tetapi toleran terhadap keyakinan agama lain. Itu yang kemudian diadopsi di dalam Risalah Islam Berkemajuan. Kuat beragama tetapi toleransi terhadap keyakinan lain. Lakum dinukum waliyadin. Kalau beda agama saja toleran, maka Kiai Dahlan juga toleran terhadap pengamalan dari intern umat Islam yang berbeda pemahaman, karena mengajarkan lana amaluna walakum amalukum. Nah, yang kedua, bukan hanya cerdas wawasannya luas karena kesukulannya. Kiai Dahlan itu cerdas, tetapi mampu memanfaatkan, mengakomodir kelebihan murid-muridnya. Ternyata dia juga punya murid-murid yang cerdas, punya murid yang punya kelebihan. Tetapi kelebihan murid ini diberi kesempatan peluang oleh Kiai Dahlan. Bapak Ibu, siapa yang memberi nama Muhammadiyah untuk persyarikatan yang didirikannya? Bukan Kiai Dahlan. Kiai Dahlan meminta pendapat para muridnya. Nama Muhammadiyah itu dari muridnya yang bernama Sangidu. Walaupun dari muridnya, tetapi namanya berkualitas. Tadinya mau diberi nama Dahlanisme, apa Dahlaniyah? Jangan. Apa Muhammadiyah saja. Karena kan umat Islam semua pengikutnya Muhammad. Wah, ini cerdas sekali nih murid saya. Walaupun usulan itu datangnya dari murid, dia terima. Jadi sebagai seorang pemimpin, Kiai Dahlan terbuka terhadap ide baru yang sekiranya itu bermanfaat untuk organisasi. Dalam satu rapat, Kiai Dahlan nanya sama murid-muridnya, kamu punya ide apa? Apa yang kamu mau terapkan? Ada seorang yang bernama Sujat. Dia kemudian berkata, Kiai, saya akan mendirikan klinik. Diketawakan sama yang lain. Klinik macam apa? Klinik kesehatan. Itu yang kayak dimiliki oleh pemerintah kolonial. Yang lain ketawa, karena kan untuk mendirikan klinik butuh dokter, butuh perawat, butuh peralatan, butuh obat. Yang kedua, mau apa lagi kata Kiai Dahlan? Mau dirikan panti asuhan. Sebagaimana panti asuhan itu yang didirikan oleh para misionaris itu. Diketawakan lagi. Kiai Dahlan nanya, kamu terinspirasi dari apa? Mau mendirikan klinik, mau mendirikan panti asuhan. Dia menjawab apa Bapak Ibu? Saya terinspirasi dari pengajaran Kiai sendiri ketika mengajarkan surat Al-Maun. Kalau nyantuni anak yatim sendiri-sendiri terbatas. Tapi kalau dikelola secara terorganisasi, dirikan panti asuhan, itu akan lebih dahsyat. Kenapa tidak? Nyatanya awalnya diketawakan, Kiai Dahlan lalu kemudian menerima ide itu dan mendukung. Dukungannya bukan hanya sebatas ngomong kayak Pak Kades tadi langsung. Yang dibutuhkan apa? Tempat. Nanti kita cari tempat.
Yang dibutuhkan apa? Dokter. Saya punya kenalan teman-teman di Budi Utomo, alumni Sofia, Fakultas Kedokteran, dicari, ketemu. Maka berdirilah klinik Muhammadiyah, maka berdirilah panti asuhan Muhammadiyah. Kata Kiai Sujat, ini pengamalan dari surat Kiai Dahlan itu cerdas, wawasannya luas, tapi ketika memimpin dia terbuka, mengakomodir ide-ide dari orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, perkembangan Muhammadiyah tidak bisa lepas dari peranan Nyai Walidah. Kiai Dahlan meninggal tahun 1923. Lalu kemudian sepeninggal Kiai Dahlan, Nyai Walidah tidak diam di rumah. Dia melanjutkan kebiasaan Kiai Dahlan berkunjung ke wilayah-wilayah. Bapak Ibu tahu, pertama kali Muhammadiyah masuk daerah Batur karena kedatangan Nyai Walidah. Sepeninggal Kiai Dahlan, Nyai Walidah datang ke sana. Orang Muhammadiyah di Batur masih mengingat bagaimana Nyai Walidah datang menaiki kuda. Itu yang menyebabkan Majelis Pustaka dan Informasi pimpinan Pusat Muhammadiyah kemudian mengumpulkan kisah Nyai Walidah ketika berkunjung ke wilayah-wilayah. Kisah Kiai Dahlan berkunjung ke Ponorogo. Lalu kemudian baru saja selesai film Nyai Walidah. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Museum Muhammadiyah di Jogja, nah kita ada kesempatan biasanya diputar film Nyai Walidah. Bukan film Nyai Ahmad Dahlan yang dulu tahun berapa, ini yang terbaru. Cuma memang belum dilaunching karena mau diikutkan di festival film internasional. Bapak Ibu, kalau dulu Muhammadiyah berkembang karena kepemimpinan Kiai Dahlan yang terbuka, lalu kemudian karena peranan bantuan dari Nyai Walidah, sekarang maju dan tidaknya Muhammadiyah juga perlu kepemimpinan yang terbuka. Makanya diwujudkan dengan model kepemimpinan kolektif kolegial. Yang kedua, Muhammadiyah tidak bisa apa-apa tanpa keberadaan Syiah, tanpa keberadaan orkom yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pesan saya, maka mari dalam rangka mewujudkan diri menjadi orang yang sempurna beragama lewat Muhammadiyah, Bapak Ibu, kita jangan merasa berpuas diri kalau sudah soleh secara pribadi. Hablum minallah kita bagus, manakala belum hablum minanas kita bagus. Sempurnakan kesolehan kita dengan hablum minallah dan hablum minanas. Yang kedua, untuk mewujudkan diri menjadi orang yang soleh, baik hablum minallah ataupun hablum minanas, itu akan lebih dahsyat manakala diwujudkan secara berjamaah. Disitulah letak pentingnya ada pahala lebih dari ibadah berjamaah. Maka mari mewujudkan diri menjadi orang yang sempurna dalam beragama itu berjamaah lewat persyaratan Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanpa terasa sudah jam 12:30 ini, kurang 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji siang hari ini ada guna dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita berdoa kehadirat Allah. Hanya Allah lah tempat kita berdoa dan hanya Allah lah tempat kita bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhibbu ni'amahu wa yukafi muzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa naqim dan hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna muttaqin, Allahumma ja'alna muttaqin, Allahumma ja'alna muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa na'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.